Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menunjukkan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer mengenai penggunaan DNS atau setting DNS atau gambaran mengenai DNS atau yang disebut juga database name server. Yang pertama, saya akan meletakkan switch di sini ya, switch. Kemudian saya siapkan komputer klien, dua klien di sini saya pakai. Kemudian selanjutnya klien. Terus kemudian ditambahkan satu server yang fungsinya sebagai service DNS-nya. Jadi perlu kita ketahui bahwa DNS itu sebenarnya salah satu fungsi utamanya mengatasi mengenai memori manusia ya, mengenai alamat. Jadi alamat di network itu ditunjukkan dengan nomor IP ya. Misalnya saja ya, ini suatu Google misalnya, Google dengan IP 19.192.168.2.1 itu adalah alamat Google, maka tentunya akan menjadi hal yang menyulitkan bagi kita untuk mengingat suatu alamat dengan urutan nomor tersebut ya. Atau misalnya Yahoo, alamatnya adalah 202.100.1.1, maka kita akan mengingat bukan dengan nama Yahoo tetapi nomor tersebut 202.100.1.1, tentunya akan menyulitkan. Makanya dengan menggunakan DNS, alamat IP tersebut ditranslasikan menjadi suatu nama tertentu. Nah, berikut adalah simulasi mengenai DNS tersebut. Ini contoh ini ya, telah disiapkan ini. Selanjutnya kita saya kasih nama dulu ya, simulasi DNS. Oke, dilanjut lagi. Server sudah, switch sudah, klien sudah, maka kita beri koneksinya dengan menggunakan kabel terhubung di switch. Kemudian klien juga, klien satunya juga sama. Oke, baik, kita sudah sampai sini. Ini merupakan simulasi ya, jadi gambarnya mengenai DNS seperti ini. Terus selanjutnya ini saya kasih nomor IP, misalnya 192.168.2.1. Kemudian di sini saya beri IP untuk kliennya 192.168 yang beda kelas ya, bukan beda kelas tapi beda domainnya ya, beda subnettingnya 192.168.1.1. Oke. Oh sorry, ini duplikat ya, harusnya lain 192.168.1.2. Oke. Kemudian sudah diberi nama, kita setting ya untuk klien ya. Untuk klien kita beri IP sesuai dengan nama tadi ya. Sudah diberi nama 192.168.1.1, kemudian subnet masknya apa ini 192.168
default gateway-nya berarti menunjuk ke server yang ada di sini. Nah, 168.2.1. DNS servernya juga sama ya. 192 menunjuk ke server tersebut. Oke. Default gateway menunjuk ke sana juga ya, karena memang itu pintu masuk atau pintu keluar yang letaknya pada server ini, dan kebetulan DNS juga di IP tersebut. Oke, kita setting lagi di komputer yang satunya, config desktop ya, kemudian IP 192.168.1.2, kemudian 192.168.2.1, demikian juga DNS-nya 192.168.2.1. Oke, klien sudah kita setting, berarti selanjutnya kita setting di bagian server. Kita klik kanan, kita masuk ke config ya, config, kita kasih IP dulu ya, IP-nya di sini 192.168.2.1. Oke, subnet 255.255.255. Gateway tidak usah diisi, DNS server tidak usah diisi karena memang server tersebut tidak terkonek dengan koneksi di luar LAN tersebut ya. Oke, sudah. IP sudah kita setting di bagian service-nya ya, di service. Kita pilih DNS, kemudian DNS berarti merujuk pada suatu nama server tersebut, kemudian dengan nama alamat IP ya, nama dengan IP-nya. Oke, nama resource-nya kita beri nama misalnya stitek gitu ya, stitek.com, bukan ACID tapi .com. IP address di sini kita isi dengan server tersebut ya, supaya jika ada koneksi masuk dikenali bahwa IP tersebut merujuk ke nama tersebut stitek, berarti dia masuk ke suatu IP tertentu. Kita isi dengan 68.2.1 dan kita add. Oke, jangan lupa di sini statusnya masih off, berarti kita on kan dulu di sini ya DNS-nya supaya servernya nyala, siap menerima service. Oke, setelah masuk ke sini berarti kita lakukan tes dulu ya DNS. Kita tes dulu dengan di command prompt, kemudian kita beri perintah ns lookup atau name service lookup, name server lookup untuk tadi nama servernya atau merujuk satu alamatnya adalah stitek.com. Kita tunggu dulu. Nas lookupnya belum masuk ya. Oh sudah. Ternyata belum selesai ininya prosesnya ya, kita tunggu karena memang perlu dikenali dulu ininya ya. Ya, sekarang kita cancel, kita ping dulu aja ya.
di ping di 192.168.2.1. Oke, RTO berarti ada masalah di jaringan. Kita cek dulu di sini ininya apa namanya IP-nya ya. 1.1 2.1 kemudian oke, karena ini beda ini apa namanya beda IP, maka kita sebenarnya di sini butuh yang namanya router ya, beda subnet, berarti kita butuh namanya router di sini. Nah, berhubung pembahasan router di pembahasan lain, maka ini saya ganti aja ya dengan kelas yang sama. Ini misalnya saya ganti dengan servernya IP yang satu subnet, 11 sudah, 12 sudah, berikut berarti 113 aja ya, berarti supaya tersambung. Kemudian berarti demikian juga di sini kita ganti berarti dengan 1.3. Oke. Kemudian service juga sama karena masih merujuk di IP yang lama, maka kita edit di sini ya. Kita edit, ternyata nggak ada edit ya, kita remove aja ya, kita ganti dengan nama yang sama, stitech.com, kemudian 192.168.1.3 on status add, kemudian DNS juga sama di sini ya, kita ganti juga di sini 1.3, kemudian di sini juga sama 1.3, kita ganti semuanya ya. DNS masih gateway dan DNS nya masih yang lama, maka kita ganti dengan yang baru 1.3. Oke, kita tes dulu ping di sini, ping ke 1.3. Oke, reply ya. Di sini kita bisa melihat di klien melakukan ping ke server, maka hasilnya adalah reply. Berarti kita lihat NS lookup-nya. NS lookup tadi namanya stitech.com. Oke, berhasil di sini ya. Berarti NS lookup-nya adalah stitech.com, addressnya 192.168.1.3. Baik, selanjutnya kita lakukan ini apa namanya? Kita membuat web server ya. Web servernya di sini kita masuk ke HTTP mungkin ya, HTTP. Bukan HTTP ya. Kita masuk ke web browser, text editor, oke, kita masuk ke bentar tadi terputus, masuk ke HTTP. Setelah masuk ke HTTP, nah di sini ada suatu daftar ya.
apa namanya, untuk web tampilan webnya ya, kan nanti akan dikirim dalam bentuk HTTP. Saya mau edit ini dulu ya, edit ini apa namanya, hello world, ini kita ganti dengan hello Stitek. Kemudian namanya juga kita ganti dengan index ya, index HTML. Kemudian masih lupa, belum diganti, belum disimpan ya, hello. Kemudian kita ganti Stitek Bontang gitu. Kemudian save as dengan nama index, save already with the same name. Oke, saya tumpuk aja ini ya, saya replace aja. Kita cek lagi apakah sudah, belum ya. Kita copy aja dulu aja ya. Kemudian HTTP nya, indeks yang di sini kita akan, sudah ya, ternyata sudah ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini sudah apa namanya, berubah isi filenya yang indeks. Kita next saja, jadi tadi tidak jadi diganti. Oke, kita tes lagi, kita tes di komputer yang lain mungkin untuk 1-2 ini dengan ns lookup nya, ns lookup ya, stitek.com. Oke. Akhirnya keluar bahwa Stitek dengan address 192.168.1.3 ini sudah berhasil juga di komputer 2. Kita tes di web browser. Apakah sudah menggantikan apa namanya, IP tersebut dengan nama panggilan stitek.com. Oke, kita tes dulu yang sebelumnya, bahwa kita tahu di IP tersebut adalah 192.168.1.3. Oke, muncul di browser tulisan hello Stitek Bontang. Nah, kan tetapi ini menjadi satu masalah bagi ingatan kita, bahwa alamat web dengan cara seperti ini, maka kita akan mudah lupa. Karena apa? Karena dengan banyaknya angka IP di sini, maka kita bisa mengganti setelah kita tes di ns lookup tadi bahwa stitek.com itu adalah alamat 192.168.1.3. Maka sekarang kita tes dengan nama stitek.com. Oke, hasilnya adalah sama ya, merujuk ke alamat yang sama. Kita ini aja dulu ya, kita ulangi lagi ya di sini, stitek.com. Oke, muncul Stitek, halaman Stitek di sini ya. Terus kemudian kita tes di komputer yang lain dengan cara yang sama yang tadi ya. Di web browser kita ganti dengan 192.168. Merujuk ke IP tersebut. Maka keluarnya juga Stitek Bontang. Ya. Kita lihat di sini perbandingannya antara yang menggunakan DNS dan tidak menggunakan DNS ya. Nah, coba kita lihat. Anda bisa melihat di sini yang satu menggunakan database name server, yang satunya merujuk ke alamat IP. Nah, tentunya lebih mudah menggunakan suatu nama daripada menggunakan alamat IP. Nah, itulah kegunaan dari DNS atau database name server, yang fungsinya adalah seperti daftar alamat rumah. Jadi, kita lebih lebih mudah untuk mengingatnya. Oke,
Mungkin sampai sini dulu mengenai DNS ini. Anda bisa mempraktekannya untuk untuk melihat kondisi atau melihat bagaimana perubahannya dengan menggunakan IP atau menggunakan DNS server. Oke, baik, terima kasih. Kita ketemu di video pembelajaran mengenai pemrograman jaringan di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.